Alright, we come to the second frequently asked question. Nah, sekarang kita tiba ke pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan. You talked just now about having the character of Nah, Jesus. tadi Bapak berbicara tentang karakternya Yesus. The character of Jesus is to do the will of God. Nah, karakternya Yesus adalah melakukan kehendak Allah. How do I get the character of Jesus? Bagaimana saya bisa mendapatkan karakter Yesus? Do I study? Apakah saya pelajari dulu? Do I determine? Atau saya determine? Do I go to a Bible school? Atau saya perlu ke sekolah teologi? All those are good things. Semua itu adalah hal yang But you baik. must start at the Tapi, most important Kita thing. harus mulai dengan hal yang paling penting. To get the character of someone, Mendapatkan karakter seseorang, the best way is cara yang terbaik adalah John chapter 3. We always Yohanes come pasal back to yang John ketiga. 3:16, John 3:3. kembali kita ke Yohanes 3, Yohanes 16, dan di sini Yesus berkata, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Alright, it says you have to be born again. Dikatakan di sini kau harus dilahirkan kembali. It says again in John 3:5. Di Yohanes 3:5 juga dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. You see, God will give us a new character Jadi first. Allah akan memberikan karakter yang baru duluan kepada kita. Christ-like character, Karakter DNA, seperti Kristus, DNA-nya Yesus, before He allows you to go to heaven. sebelum kau diizinkan masuk ke surga. Imagine heaven is full of selfish people. Bayangkan kalau surga itu penuh dengan orang-orang yang egois. I don't want to go to heaven. Saya nggak mau ke surga loh. Although after 70 years of Setelah having umur selfish people around me, I go eternity with selfish people. Tolonglah. 70 This tahun is saya worse hidup than- di worse than dunia earth. ini penuh dengan keegoisan. Kemudian saya masuk ke surga juga penuh dengan orang-orang yang egois. Alamak, ngeri kali itu. So you see here, God has to give us a new character. Jadi kita lihat di sini Allah harus memberikan karakter yang baru dulu. Then heaven is heaven because people are different. Maka disebut surga itu surga karena orang-orangnya berbeda. Why is earth so terrible now? Kenapa dunia ini begitu kacau balau Why is sekarang? everybody fighting with one another? Kenapa di dunia ini orang bertengkar satu dengan yang lain? Because everybody's for himself. Karena diri mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Alright, so the first way, how can I have the character Jadi- of Jesus to do the will of God? Cara yang pertama, bagaimana saya bisa memiliki karakter Yesus untuk melakukan kehendaknya? To love God, love others. Mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Only when we have born again with the DNA of Jesus. Hanya ketika kita dilahirkan kembali dengan DNA Yesus. How do we get that? Bagaimana kita dapatkan itu? Same chapter, John 3, John 3, same Sama chapter. pasalnya. Pasal yang ke-3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. John chapter 3 is about born again. Yohanes pasal 3 itu tentang dilahirkan kembali. And of course, how to be born again? Tentu saja pertanyaannya bagaimana untuk dilahirkan kembali? In John chapter 3 also, Jawabannya di Yohanes pasal 3 juga. 3:16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Believe Yaitu percaya. in Jesus Percaya kepada Yesus as your Savior sebagai juru penyelamat and receive Him dan terima dia into your heart, di dalam hatimu. and you will have His DNA. Maka engkau akan beroleh DNA-nya. Okay, so to do the will of God doesn't begin with the Bible school, doesn't begin with a Bible Jadi- lesson, doesn't begin with someone preaching. No, it begins with having the right DNA. Jadi untuk bisa melakukan kehendak Allah itu bukan dimulai dengan dia masuk ke sekolah teologi atau dia pintar berkhotbah, bukan semua itu, tetapi ketika dia percaya Yesus dan beroleh DNA Yesus. So let's see some verses talking about that. Nah, kita akan baca lagi Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, Christ in you.
Nah, dikatakan Kristus di When you receive dalamku. Christ, He Ketika comes to engkau- you. Ketika engkau menerima Kristus, dia datang ke dalam dirimu. DNA Christ in you. DNA Kristus ada di dalammu. Born again. Dilahirkan kembali. When you have a new DNA, Ketika- what happens to you? Engkau memiliki DNA yang baru, apa yang terjadi denganmu? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alright, so we see here, Jadi now I kita have lihat new di sini. DNA. Saya punya DNA baru sekarang. Don't forget you also have old DNA. Tapi jangan lupa ya, ada juga DNA lamamu yang masih ada. The old selfish DNA still there. DNA keegoisan masih ada di situ. Now tambah with an extra Ada DNA. tambah lagi ekstra DNA Ada yang dua baru. DNA. Oh, ada 2 DNA sekarang. Oh, no wonder our life is always a little Oh. bit confusing, right? Pantaslah hidup kita ini selalu membingungkan. Let's see what Paul struggled with. Nah, sekarang kita lihat apa rupanya perjuangannya si Rasul Paulus. He is the hero. He's like, wow, the super Christian. Huh? Rasul Paulus itu adalah pejuang atau pahlawan supernya orang Kristen. Alright, but he writes this. Tetapi dia menuliskan ini di Roma 7 ayat 22 sampai 26, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Wow. Have you noticed that the greatest spiritual hero is struggling? Nah, pernah tidak kita melihat di sini bahwa hero-nya orang Kristen pun sedang berjuang. Two natures. Ada 2 naturalisme dalam kita. Inside, he knows what is good. Di dalam pikirannya dia tahu apa itu yang baik. But he struggles every day. Tetapi dia berjuang terus setiap hari. Because there's an old nature. Karena ada natural lama di dalam tubuhnya. Right? So here we say, yeah, new DNA, new DNA. Jadi kita katakan di sini, oh ada DNA baru. Then all Christians should be like Christ. Nah kalau begitu orang Kristen semuanya harusnya seperti Kristus lah. But don't forget, Jangan lupa, Christ didn't have old DNA. We have. Kristus tidak punya DNA lama, tapi kita punya. Alright? So we see a battle. Jadi ada perjuangan di situ. On one hand, I want to love my Di neighbor. satu sisi saya ingin mengasihi sesamaku. I want to help. Saya ingin menolong. But my body says, Tetapi tubuhku berkata, you sleep lah. Sleep is nice. ayo udahlah tidurlah. Don't bother with him. Gak usah peduli lah dengan dia. That's his problem. Itu kan problemnya dia. I'm tired. Aku ini capek. I want to sit down watch TV at Aku home. ingin duduk di rumah nonton TV lah. The other part of you says, but he's suffering. Kemudian di bagian sisi hidup kita berkata, kan dia lagi menderita itu. He doesn't have dinner tonight. Tak makan, no Dia dinner. belum makan malam ini. The other part of you says, Dan bagian kita, sisi lain berkata, I also want to eat. aku pun mau makan juga kok. And your mind says, you already eat so much. Why Kemudian you pikiran eat some kita more? berkata, kau kan udah makan banyak, ngapain kau makan lagi? We should help others. Harusnya kita tolong orang lain. Jadi ada perjuangan di situ. Every Christian understands this. Semua orang Kristen memahami. If you're not a Christian, Kalau kau bukan orang Kristen, don't have a struggle. maka tidak ada perjuangan. His problem is his problem. Problemnya ya problem dia. Why should I care about him? Kenapa pula aku peduli dengan dia? He doesn't care about me. Dia aja nggak peduli I saya. don't even know who he is. Bahkan saya tidak tahu siapa He can't dia. even help me. Tak bisa pun dia Sudahlah. menolong saya. Ya sudahlah. Are you joking? You want me to help him? Main-main apa kau? Kau ingin aku menolong dia? No Oh, struggle. enggak lah. Alright? Tidak ada perjuangan sama So sekali. you see here, Jadi kita lihat di sini, how can we do the will of God? bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Get DNA Yesus. Miliki DNA Yesus.
But then does it mean sudahlah? Tapi Okay. bukan berarti ya sudahlah selesai. No more struggle, right? Nggak ada lagi perjuangan ya. Not true. Tak benar itu. Until we go to heaven. Sampai kita masuk surga, And we leave the sinful body. kita akan tetap hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kita berdosa. Okay, so the Jadi, question is, how do we have ability to do the will of God? bagaimana kita bisa mampu melakukan kehendak Allah? DNA Yesus. Miliki DNA Yesus. But not so fast. Tetapi Slowly. tidak begitu cepat, bertahap dan perlahan-lahan There is a prosesnya. Itu ada perjuangan. Alright, and the next question is, we will see exactly how that struggle is. Dan pertanyaan berikutnya kita akan melihat apa itu perjuangan itu. Okay.